semakin banyak buah yang dihasilkan pada musim sebelumnya, maka semakin banyak nutrisi yang dibutuhkan atau semakin banyak pupuk yang harus kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan bisa ketemu lagi di channel ini untuk saling berbagi pengalaman di dalam cara merawat tanaman jeruk. Sahabat tani semuanya, kalau pada video yang lalu kita pernah membagikan cara perawatan tanaman jeruk setelah panen atau pasca panen. Di video kali ini kami akan mencoba membagikan pengalaman tentang pemupukan tanaman jeruk setelah panen. Apa saja yang kami lakukan? Simak terus video ini sampai dengan selesai. Semoga bisa bermanfaat. Sahabat tani semuanya, beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita sebelum melakukan pemupukan diantaranya yaitu kesuburan atau kesehatan tanaman, kemudian jumlah buah yang dihasilkan oleh tanaman sebelumnya, karena kedua poin ini berkaitan dengan jumlah pupuk yang akan kita berikan. Dan selanjutnya yang menjadi pertimbangan kita di dalam melakukan pemupukan yaitu kondisi lahan yang ada di kebun kita. Hal ini berkaitan juga dengan metode atau cara pemupukan yang akan kita lakukan. Nah, sahabat tani semuanya, kami akan mencoba menjelaskan beberapa pertimbangan yang sudah kami sebutkan di depan tadi. Untuk yang pertama yaitu kesuburan tanaman. Untuk melihat seberapa subur tanaman kita melakukan pendekatan dengan cara melihat daun yang ada di tanaman itu sendiri. Baik itu jumlah daun, ukuran daun, serta warna daun. Pada tanaman yang sehat, mempunyai daun yang lebih lebat atau lebih rimbun, kemudian ukuran daun lebih lebar, serta warna daun lebih hijau tua atau hijau pekat. Dan sebaliknya pada tanaman yang mempunyai daun lebih sedikit, ukuran daun menyempit, serta warna daun kuning kepucatan, bisa dikatakan tanaman itu kurang sehat. Dan tentunya takaran pupuk yang akan kita berikan juga berbeda. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu jumlah buah yang dihasilkan. Sering kami sampaikan bahwa ketika tanaman sedang berbuah, banyak energi atau tenaga tanaman itu disalurkan untuk mendukung buah-buah yang dihasilkannya. Untuk itu, semakin banyak buah yang dihasilkan pada musim sebelumnya, maka semakin banyak nutrisi yang dibutuhkan atau semakin banyak pupuk yang harus kita berikan. Untuk itu, perlunya kita mencatat hasil dari panen pada musim sebelumnya, supaya kita bisa menentukan jumlah pupuk yang akan kita berikan. Untuk selanjutnya yaitu kondisi lahan.
Hal ini berkaitan dengan cara atau metode pemupukan yang akan kita lakukan. Seperti contoh, pada kondisi lahan yang mempunyai air atau ketersediaan air, kita bisa melakukan pemupukan dengan cara menaburkan pupuk di sekitar tanaman. Kemudian kita lakukan pengairan. Keuntungan dari cara ini bisa menghemat waktu dan tenaga. Dan apabila kondisi lahan tidak tersedia air atau lahan kering, kita bisa melakukan pemupukan dengan cara kocor atau pupuk kita larutkan dulu, baru kita kocorkan di sekitar tanaman. Untuk pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk makro, baik itu makro primer seperti nitrogen, fosfat, dan juga kalium, serta pupuk makro sekunder seperti sulfur, magnesium, dan juga kalsium. Nah, sahabat tani semuanya, pemupukan setelah panen yang kami lakukan, selain kami memberikan pupuk kimia, kami juga memberikan pupuk organik atau pupuk kandang. Pupuk kandang yang kami berikan yaitu kohe sapi atau kotoran sapi. Hari dan juga kami memberikan dolomit untuk menjaga kualitas tanah yang ada di lahan kita. Untuk dolomit kayaknya kita sudah pernah mengulasnya di video yang sebelumnya ya sahabat tani. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita gunakan tenaga dan pikiran kita untuk selalu berusaha. Memang setiap usaha tentunya harus kita pikirkan. Tetapi ingat, usaha yang terbaik adalah usaha yang segera dikerjakan, bukan usaha yang hanya dipikirkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat selalu. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sani Tani.